Ruangan terasa dingin, udara menebal, berat oleh kata-kata yang tak terucap. Di seberangmu, dia menatap, matanya adalah cermin dari kekecewaan yang dipentaskan dengan sempurna. Kau membuatku merasa. Kalimat itu menggantung, sebuah tuduhan yang dibungkus selimut kerapuhan. Dan kau langsung terjatuh ke dalam perangkap itu. Gelombang panik menyapu dirimu. Kau harus memperbaikinya, kau harus menjelaskan. Otakmu berpacu merangkai alibi mencari kata-kata yang tepat untuk menjembatani jurang yang tiba-tiba muncul di antara kalian. Bukan itu maksudku, kau memulai. Dengar yang sebenarnya terjadi adalah, tapi semakin kau menjelaskan, semakin dalam kau tenggelam. Wajahnya mengeras. Penjelasanmu terdengar seperti alasan. Logikamu terdengar seperti pembelaan diri yang dingin. Kau bisa melihatnya. Kau kalah dalam pertempuran ini bahkan sebelum kau mengucapkannya. Kau dituduh bukan dengan fakta, tapi dengan perasaan. Dan melawan perasaan dengan logika adalah bunuh diri. Berhenti. Tarik napas. Ini bukan percakapan. Ini adalah taktik. Ini adalah manuver psikologis yang brilian dan kejam yang dikenal sebagai weaponized feelings. Ini adalah kondisi di mana seseorang menggunakan emosi subjektif mereka sebagai fakta yang tidak dapat dibantah untuk mengontrol, memanipulasi, atau membungkammu. Perasaan mereka menjadi kebenaran mutlak, kesedihan mereka menjadi bukti kesalahanmu. Kekecewaan mereka menjadi vonis bersalahmu saat seseorang berkata, kau membuatku merasa tidak berharga. Mereka tidak membuka ruang untuk diskusi. Mereka sedang membacakan putusan, menyangkal perasaan mereka berarti kau tidak peduli dan kejam. Menerimanya berarti kau mengakui kesalahan yang mungkin tidak pernah kau lakukan. Ini adalah jebakan catur emosional. Skakmat, kenapa menjelaskan dirimu adalah langkah yang salah? Karena itu memvalidasi kerangka permainan mereka. Dengan menjelaskan, kau secara implisit setuju bahwa kau berada dalam pengadilan dan perlu membela diri. Kau memindahkan fokus dari perilaku mereka ke perilakumu. Kau memberi mereka semua kekuatan. Mereka menjadi hakim, juri, dan algojo. Sementara kau hanyalah terdakwa yang gagap. Bayangkan ini, sebut saja mereka Elara dan Julian. Suatu malam, Julian pulang kerja sedikit terlambat. Dia lelah, terjebak macet. Dia masuk ke rumah dan menemukan Elara duduk dalam kegelapan. Aku sudah menunggumu, katanya, suaranya rapuh. Saat kau tidak menelepon, itu membuatku merasa seolah-olah aku sama sekali tidak penting bagimu. Naluri pertama Julian adalah menjelaskan, sayang maafkan aku, ponselku mati dan ada kecelakaan parah di jalan tol. Ini adalah fakta, ini adalah kebenaran yang logis. Tapi bagi Elara itu tidak relevan. Selalu ada alasan, jawabnya air mata mulai menggenang. Tapi itu tidak mengubah perasaanku. Lihat pergeserannya, percakapan itu bukan lagi tentang kemacetan atau ponsel yang mati. Percakapan itu kini tentang perasaan Elara yang terluka dan Julian adalah penyebab tunggalnya. Dia sudah divonis bersalah karena telah membuat Elara merasa tidak penting. Dia akhirnya menyerah, meminta maaf berulang kali dan menghabiskan sisa malam itu dengan merasa bersalah. Elara mendapatkan apa yang diinginkannya, kontrol emosional dan validasi atas narasinya sebagai korban. Inilah kebenaran yang brutal dan membebaskan. Ketika seseorang mempersenjatai perasaannya, mereka tidak mencari pemahaman. Mereka mencari penyerahan diri. Mereka tidak ingin mendengar sisimu dari cerita. Mereka ingin kau menerima versi mereka, di mana engkau adalah penjahatnya dan mereka adalah martir yang menderita. Penjelasanmu adalah ancaman bagi narasi itu. Itulah mengapa mereka menolaknya dengan sangat keras. Itu bukan karena mereka terlalu sensitif. Itu karena mereka sangat strategis. Mereka telah belajar bahwa perasaan adalah kartu truf pamungkas. Tidak ada yang bisa membantah perasaan seseorang, bukan? Dengan membingkai setiap konflik dalam bahasa perasaan, mereka membuat diri mereka kebal terhadap kritik. Bagaimana kau bisa meminta pertanggungjawaban seseorang jika mereka selalu dapat mundur ke benteng? Tapi itulah yang aku rasakan. Ini adalah perisai dan pedang dalam satu paket. Transformasi dimulai saat kau menyadari bahwa kau tidak perlu memainkan permainan ini. Kau tidak perlu menghadiri pengadilan yang telah mereka siapkan untukmu. Kekuatanmu tidak terletak pada seberapa baik kau bisa menjelaskan, tetapi pada keberanianmu untuk tidak menjelaskan sama sekali. Jadi, apa yang kau lakukan saat kalimat "kau membuatku merasa" dilontarkan kepadamu seperti sebuah granat emosional? Kau tidak mencoba menjinakkannya. Kau tidak mencoba melemparkannya kembali. Kau membiarkannya jatuh dan tidak meledak. Langkah pertama, pisahkan perasaan dari tuduhan. Akui perasaan mereka tanpa menerima tanggung jawab atasnya. Alih-alih, bukan itu maksudku, aku tidak melakukan itu. Cobalah sesuatu yang netral dan memisahkan. Gunakan frasa seperti, aku dengar kau merasa sedih. Ini menunjukkan kau mendengarkan, tetapi tidak menyetujui premisnya. Aku bisa melihat mengapa kau akan merasa seperti itu dari sudut pandangmu. Ini memvalidasi perspektif tanpa menjadikannya kebenaran. Aku minta maaf kau merasa seperti itu. Ini adalah permintaan maaf untuk penderitaan mereka, bukan pengakuan bersalah. Langkah kedua, tetapkan batasan dengan tenang. Kembali ke Julian dan Elara. Bayangkan jika Julian merespons secara berbeda, Elara, saat kau tidak menelepon, itu membuatku merasa tidak penting. Julian mengambil napas dalam-dalam, tetap tenang.
Aku dengar kau merasa tidak penting dan sendirian. Aku minta maaf kau merasa seperti itu. Dia berhenti di sana. Dia tidak menjelaskan tentang ponsel atau lalu lintas. Dia membiarkan pernyataannya menggantung. Elara mungkin akan mendorong. Jadi kau tidak peduli, Julian. Tentu saja aku peduli padamu. Niatku bukan untuk membuatmu merasa seperti itu. Dia hanya bertanggung jawab atas niat dan tindakannya, bukan atas interpretasi emosional Elara. Ini mematahkan siklus, ini melucuti senjata mereka. Mereka mengharapkan perlawanan, penjelasan, pertengkaran. Ketika kau memberi mereka ketenangan dan batasan, mesin manipulasi mereka macet. Kau menolak untuk berperan sebagai penjahat dalam drama mereka. Kau tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Dan kau tentu saja tidak bertanggung jawab atas reaksi emosional mereka yang dirancang untuk mengendalikanmu. Dalam hubungan yang sehat, empati adalah hal yang indah dan penting. Tetapi dalam hubungan yang beracun, empati kita bisa dibajak. Kepedulian kita dipelintir menjadi senjata. Orang yang mempersenjatai perasaannya mengandalkan kebaikanmu pada keinginanmu untuk menjaga keharmonisan. Membebaskan diri dari siklus ini bukanlah tindakan keegoisan. Ini adalah tindakan pelestarian diri yang radikal. Kau bertanggung jawab atas tindakanmu dan niatmu. Kau tidak bertanggung jawab atas narasi yang mereka bangun. Lain kali kau mendengar kata-kata itu, kau membuatku merasa biarkan itu menjadi lonceng alarm. Bukan sinyal untuk bertahan, tetapi sinyal untuk berhenti, untuk bernapas, dan untuk mengingat kebenaran yang paling kuat. Penjelasanmu adalah hak istimewa, bukan kewajiban. Itu tidak boleh diberikan kepada mereka yang menggunakannya hanya untuk memuat senjata mereka. Berdirilah tegak dalam keheninganmu. Di sanalah kekuatanmu berada.